Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya nikmat Allah diberikan kepada kita. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah senantiasa selalu menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan kehariban baginda alam suri tauladan insan, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan bisa berjumpa lagi dan kita akan melanjutkan pelajaran di taklim siang hari ini, masih dalam penjelasan kitab Syu'bul Iman, yaitu cabang-cabang iman yang alhamdulillah pada beberapa pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang cabang iman nomor ke-9, yaitu yakin beriman kepada adanya surga dan neraka. Dari cabang iman yang ke-9 itu alhamdulillah membuahkan hasil, yaitu keimanan kita kepada Allah semakin hari semakin bertambah yakin. Apa sebab? Sebab iman yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbuah hasil, endingnya ada satu harapan. Bisa jadi kita masuk surganya Allah, namun bisa jadi pun kita tidak luput dari siksa nerakanya Allah. Oleh karenanya penting bagi kita untuk selalu berharap pada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Karena sejatinya kalau melihat secara fakta yang ada realita kehidupan kita, aktivitas kita lebih banyak mengarahkan diri kita bakal terjerumus ke jurang neraka. Oleh karenanya, di dalam cabang iman yang ke-10 ini, para pengarang kitab Syu'bul Iman menjelaskan dalam cabang iman yang ke-10, wahbub ilahaka. Artinya, maka cintailah Allah, ilahaka sebagai Tuhanmu. Berarti kita punya kewajiban kepada Allah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah diri kita ini sudah mencintai Allah dengan sepenuh hati, atau mencintai Allah hanya sekedar ucapan lisan belaka? Karena banyak orang yang ditanya, kamu cinta? Yo, saya cinta, dengan jawaban yang sangat meyakinkan, tapi hati padahal berbohong. Nah, model cinta kita kepada Allah, apakah cinta yang sepenuh hati atau hanya yang pora-pora saja? Maka qala Sahlun, berkata Syekh Syahal menjelaskan alamatuhu billah, adapun ciri-ciri orang cinta kepada Allah itu dijelaskan oleh Sahal. Yang pertama, alamatul hubbillah, satu, hubbul Quran. Orang yang ngaku cinta kepada Allah, maka pembuktian kecintaannya yang pertama, dia itu hubbul Quran, maka dia akan cinta kepada Al-Quran. Ciri orang cinta kepada Al-Quran berarti dia tidak pernah jauh. Karena orang yang mencintai sesuatu akan selalu merasa ingin ada di sampingnya setiap saat. Orang yang sedang memuji orang yang dicintai pasti dia berharap tidak pernah jauh dari orang yang dicinta.
ingin selalu bersamanya sampai kapanpun, ingin bersama orang yang dicinta. Maka begitu pula kalau kita cinta Allah, kita harus cinta dulu Al-Quran. Apa sebab kita harus cinta Al-Quran? Karena Al-Quran kalamullah. Kalau kita tidak percaya Al-Quran kalamullah, maka batal syahadat kita. Sedangkan Al-Quran itu kalamullah, kitab-kitab Allah, dan kita wajib beriman kepada kitab Allah, termasuk rukun iman nomor berapa? Saya juga. Antuk binabillah wa malaikatih wa kutubih wa rasulih. Yang keberapa? Yang ketiga. Beriman kepada kitab Allah termasuk beriman kepada seluruh huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Satu huruf saja kita tidak meyakinkan bahwa itu adalah kalamullah, maka kufur kita. Oleh karenanya, cinta Al-Quran adalah satu keharusan yang harus kita lakukan mulai saat ini. Minimal kedekatan kita dengan Al-Quran dengan apa? Dengan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Artinya kita selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enak itu Pak, kalau dekat orang yang dicinta senangnya apa? Ngobrol. Ngobrol santai, enak. Saling memuji, saling menyanjung, saling menyayang ketika berduaan dengan si dia. Begitupun kita, kalau kita ngaku cinta Allah, maka sering-sering ngobrol kepada Allah. Dengan cara apa? Tilawatul Quran. Maka Rasulullah SAW pernah memberikan satu pesan kepada kita umat Rasulullah. Ada 3 hal yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah baca Al-Quran. Yang pertama apa? Hubbun Nabi, cintai nabimu, wa ahli baitihi, dan juga keluarga Nabi, wa qiraatil Quran, dan bacalah Al-Quran. Jadi kalau saat ini kita masih senang baca konten-konten atau status WA orang, mulai hari ini yuk kita download Al-Quran di HP kita. Kalaupun kita bawa-bawa Al-Quran terasa sulit, mungkin kadang-kadang gak punya wudhu, takutnya jadi batal. Maka ambil Quran dalam HP kita agar kita selalu dekat dengan Al-Quran. Gak bisa setiap waktu, minimal berapa ayat kita baca, kita lanjutkan. Kan ada tuh aplikasi Al-Quran yang kalau kita selesai baca, kita bisa tandain, betul. Kemudian kita lanjutkan, meskipun hanya 1 ayat. Agar menunjukkan kalau kita cinta kepada Allah. Lalu kemudian wa alamatu hubbihima, maka saya sahal melanjutkan, adapun tanda orang yang cinta Allah dan juga cinta kepada Al-Quran, ada cirinya. Apa cirinya? Hubbun Nabi, maka dia akan mencintai nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sudah ngaku cinta pada Allah, cintai Al-Quran. Kalau kita sudah cinta Al-Quran, maka cintai orang yang membawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang ngaku cinta pada Allah, cinta pada Al-Quran, tapi tidak cinta kepada Nabi, berarti cintanya bohong. Itu mah saya mah gak suka. Saya mah cukup dengan Allah, Nabi enggak. Kira-kira sah enggak? Enggak sah. Sedangkan dalam kalimat syahadat ada 2 kalimat syahadat yang harus kita ucapkan. Enggak bisa 1 kali syahadat, tapi harus 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangankan mengucapkan kalimat syahadat, di tiang-tiang arasnya Allah saja, ketika Nabi Adam alaihissalam melihat di tiang aras Allah, yang dituliskan di tiang aras Allah maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam berkesimpulan untuk menyandingkan nama Nabi Muhammad di dalam doanya kepada Allah, untuk Allah bisa mengampuni akan dosa-dosanya.
Apa ucapan Nabi Adam dalam doanya? Ya Allah, as'aluka bijai Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan keagungan nama Muhammad, maka ampuni dosaku. Allah langsung bertanya, ya Adam, kaifa arabta Muhammad walam akhlukhu ba'dahu. Hai Adam, bagaimana kau kenal nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan sesudahmu? Kata Nabi Adam, ya Allah, setelah kau ciptakan aku dengan tanganmu dan kau tiupkan ruhku, rafa'tu rasi, aku angkat kepalaku dan aku lihat ala qawaimil arsy, pada tiap-tiap dinding aras maktuban bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur. Fa'alim tu, maka aku berkesimpulan tidak mungkin ada nama Muhammad disandingkan dengan namamu ya Allah, kecuali nama itu adalah sosok makhluk yang paling kau cinta. Maka aku bertawasul dengan nama Muhammad, ampuni dosaku. Apa jawab Allah? Ya Adam, karena kau telah menyebut nama kekasihku, maka aku ampuni dosamu. Diterima tobatnya Nabi Adam dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah sudah tertanam dalam diri kita? Dalam rangka mencintai Allah, kita pun harus mencintai Al-Quran. Kalau cinta Al-Quran, maka cinta juga dong yang bawa Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kalau kita sudah cinta Nabi? Apakah kita sudah cinta kepada Allah? Maka saya Sahal menjelaskan ciri cinta selanjutnya kepada Allah, wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun tanda cirinya orang sudah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbu sunnati, maka dia akan mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, orang kalau sudah cinta kepada seseorang, maka dia akan diperbudak dengan cintanya. Artinya ada timbul rasa kerelaan, timbul rasa pengorbanan untuk orang yang dicintainya. Maka orang yang dicintai, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia ucapkan, bahkan apapun yang ia pakai dalam keseharian, pasti akan diikutin. Namanya juga apa? Idola. Orang cinta bola pasti kemana-mana kaosnya pakai jersey, betul? Orang cinta apa misalnya? Contohnya anak-anak TK saja. Anak TK senang minta dibeliin baju profesi apa? Beliin baju tentara. Kenapa? Karena dia cinta tentara. Maka dibelikan baju tentara. Kenapa? Ada cinta, wujudnya apa? Ngikutin apa yang dicinta. Beliin baju polisi, dibeliin baju polisi. Beliin baju masinis, dibeliin baju masinis. Kenapa? Ada kecintaan, pengen sama ngikutin yang dicintai. Lalu apa yang sudah kita ikuti dengan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah apa yang sudah kita dawamkan dalam kehidupan kita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hari ini orang banyak ribut tentang masalah ngikut sunnah Nabi. Yang satu bikin sunnah ini, yang satu bikin sunnah ini, yang satu tidak ngikut sunnah, dianggapnya jadi bid'ah. Padahal mengikuti sunnah Rasulullah, maaf, kita tidak akan sanggup untuk mengikuti keseluruhan aktivitas Rasulullah dalam kehidupannya. Maka Syekh Umar Ahmad Baraja dalam kitab Akhlaq Lil Bani jilid 1-nya pernah menjelaskan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Umar Ahmad Baraja, "Idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam fattabi' siratih." Kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi' siratih, maka ikutin apa? Seluruh aktivitas kehidupannya. Yang pertama, fattabi' siratih, ikutin aktivitas kehidupannya. Belum sampai ibadahnya, belum sampai perjuangannya, belum sampai pengorbanannya, jauh kita akan tidak sampai. Hanya yang pertama, fattabi' sirati, ikutin tingkah laku setiap harinya. Mulai dari bangun tidurnya Nabi. Nabi kalau bangun tidur, nguapnya terbuka atau nguapnya ditutup. Itu saja kadang kita sudah luput. Enak banget menguap. Wah, nyamuk bisa 10 masuk ke mulut. Tapi Rasulullah mengajarkan ketika bangun tidur nguap, tangannya ditutup, sebelah kiri dibalik.
Apa kita seringan lupa kayaknya. Rasul ketika mau masuk ke kamar mandi, maka didahulukan dengan kaki kanan. Dan sebelum masuk kamar mandi, Rasul ucapkan kalimat doa menyebut nama Allah, seraya mohon perlindungan dari godaan setan dan jin yang ada di dalam kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi kita masuk kamar mandi lupa kaki kiri, gak peduli. Masuk kamar mandi gak pernah baca doa, gak peduli. Tapi masuk kamar mandi, maaf, lupa bawa rokok sebatang, balik lagi. Betul-betul. Apa sebab? Karena nyaman, ngerokok balik buang air. Alasannya ngilangin bau. Tapi emang pernah Rasulullah ngerokok di kamar mandi? Ngerokoknya aja enggak. Inilah kadang-kadang sunnah Rasul yang sepele aja menurut kita sepele, tapi itu Nabi yang ngerjain. Bukan orang sembarangan. Tapi kita kadang menyepelekan seolah-olah nggak penting. Padahal kalau kita dawamkan hal tersebut, cara tidur Nabi, cara makan Nabi, cara berjalan Nabi, cara masuk kamar mandi, doa-doa yang harian kita lakukan, maka kita termasuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai taraf perjuangan, belum sampai taraf ibadah Nabi kayak gimana sholatnya, belum. Yang segini aja kita luput. Kadang kalau kita acara pesta, Nabi itu nggak pernah makan diri, Pak. Tapi katanya kita ngaku cinta Nabi, tapi senangnya makan sambil berdiri. Gara-gara apa? IO-nya nggak nyediain bangku. Betul? Harusnya gimana? Ya gimana kayak caranya kita duduk kan gitu. Kalau kita ngaku cinta Nabi. Nabi makan dengan tangan kanan. Dan Nabi jelaskan dalam hadisnya, makanlah dengan tangan kanan. Karena setan makan pakai tangan kiri. Berarti kalau kita makan tangan kiri ngikutin Nabi, ngikutin setan. Kadang-kadang kita lupa. Sebelah kanan lontong, sebelah kiri bakwan. Akhirnya makan kiri kanan. Harusnya apa? Kanan-kanan. Urusan yang sepele saja setiap hari kadang kita luput dan seolah-olah itu tidak ada nilainya apa-apa. Padahal termasuk mencintai sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu banyak, Pak. Cari yang paling gampang dan kemudian kita dawamkan. Maka insya Allah termasuk menghidupkan sunnah Nabi. Lalu apa jaminan orang yang menghidupkan sunnah Nabi? Man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani, maka barang siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, dengan mendawamkan aktivitas yang dicontohkan Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka nanti mereka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ngaku cinta Nabi, ikutin sunnah Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa cukup sampai di situ mengikuti sunnah Nabi kita mendapatkan cinta Allah? Kembalinya langsung kembali lagi. Intinya kita mau cinta Allah. Kata Allah, kalau mau cinta Allah, cintai Al-Quran. Kalau mau cinta Al-Quran, cintai Nabi. Kalau ngaku cinta Nabi, cintai sunnah Nabi. Apa cukup sampai di situ? Ternyata masih ada kelanjutannya. Wa alamatu hubbiha. Barang siapa yang ngaku cinta kepada sunnah Nabi dan dia mau melaksanakan sunnah Nabi, hubbul akhirah, maka dia akan cinta kepada akhirat. Pak, akhirat udah sampai belum? Udah belum? Belum. Kita masih di dunia nggak? Pertanyaan saya, Bapak cinta dunia apa cinta akhirat? Halo? Cinta dunia apa cinta akhirat? Kalau cinta dunia silakan betah-betahin hidup di akhirat. Di dunia. Tapi kalau kita cinta akhirat, jangan betah tinggal di dunia. Artinya jangan betah tinggal di dunia, kangenin akhirat. Karena akhirat adalah tempat terakhir kita, tempat pulangnya kita. Kita di sini cuman mampir. Hanya sekedar homestay, tempat singgah sesaat, yang akhirnya kita akan balik lagi ya kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ke
akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya singgah di sini. Maka jangan betah. Artinya diingetin, jangan sampai lupa kita punya tujuan akhirat, minimal kangen sama akhirat. Artinya apa? Kalau kita kangen akhirat, dengar berita kematian dari saudara kita, bukan takut. Tapi apa? Kangen. Karena sejatinya ruh yang ada di dalam jasad kita, ruh kita ini kangen berjumpa lagi kepada Allah yang terbelenggu dengan jasad kita. Maka ketika orang meninggal dunia, ucapan yang terbaik yang kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ruh itu merasa senang, merasa bahagia karena sudah diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu. Kalau kita pikir secara logika, ruh kita ini udah gak betah di dunia, Pak. Tapi jangan bunuh diri juga, dosa. Artinya ketika ajal menjumpai kita, itulah perjumpaan yang benar-benar kita nanti-nantikan. Adalah apa? Kematian kita berjumpa kembali kepada Allah. Ruh kita aku kangen, cuman kita gak rasain aja. Makanya kita belajar, kalau ruh kita kangen, kita juga harus kangen-kangen sama akhirat. Minimal aktivitas hidup kita tujuannya larikan untuk akhirat. Bukan harus sholat doang, tapi seluruh aktivitas kita rutenya kembalikan ke akhirat. Mau makan biar sampai ke akhirat, sebelum makan baca bismillah. Mau bekerja, ketika melangkah dari rumah, langkah kita yang pertama kita ucapkan menyebut nama Allah, bismillah tawakkaltu la haula wala quwata. Maka perjalanan kita nyampe ke akhirat. Sebelum kita berangkat udah sampai niat kita ke akhirat. Seandainya maaf kecelakaan tengah jalan kita mati dalam keadaan husnul khatimah karena sudah diucapkan di awal dengan kalimat menyebut nama Allah. Banyak. Sampai duduk kita di sini aja, biar jadi ke akhirat kita niatkan, ya Allah, saya niat mencari ilmu agama, mudah-mudahan dapat ilmu manfaat. Nyampe enggak ke akhirat? Jadi segala sesuatunya biar hubul akhirat, cinta ke akhirat. Apapun aktivitas kita, orientasinya satu, adalah lil ibadah. Karena sejatinya Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi cinta akhirat merupakan ciri orang cinta kepada sunnah Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ciri orang cinta. Dilanjutin lagi, masih ada. Kalau kita cinta kepada akhirat, wa alamatu hubbiha bu'dud dunya. Kalau kita sudah cinta akhirat, kangen sama akhirat dan udah menjadikan aktivitas kita polanya hanya untuk akhirat. Dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, semua aktivitas kita jadi akhirat. Maka ciri orang cinta akhirat, bu'dud dunya, dia akan benci kepada dunia. Dia tidak akan mencintai dunia. Dia akan lepaskan dunia yang dia genggam setiap saat. Kenapa? Karena dia sudah cinta kepada akhirat. Orang yang benci kepada dunia artinya bukan gak butuh dunia. Dia selalu jadikan semua keduniawian dia adalah dibalikin untuk akhirat. Lihat Rasulullah SAW pernah sholat buru-buru. Cuman gara-gara apa? Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa sholatnya cepet amat, buru-buru pulang? Aku keingetan, ada beberapa dirham ada di bawah bantalku. Aku ingin buru-buru sampaikan ke orang-orang yang membutuhkan. Rasul tidak cinta dunia. Kesimpan di bawah bantal hanya beberapa dirham, buru-buru dicari untuk orang memberikan infaknya. Kita makin banyak apa makin kurang yang disimpan? Kayaknya kalau belum segunung mah belum puas. Gitu ya. Padahal kita pengen cinta kalau cinta akhirat berarti harus benci kepada dunia. Lalu apakah sedemikian itu udah harus benci sama dunia? Udah, saya nggak mau mikirin dunia, nggak mau makan, nggak mau minum. Apa harus begitu? Tidak. Wa alamatu bu'dud dunya. Adapun cirinya orang benci kepada dunia, alla ya'khuza minha ila zadan wa bulghatan ilal akhirah. Maka cirinya orang bisa benci kepada dunia, dia tidak akan mengambil kebutuhan dunia kecuali hanya sekedar kebutuhan saja, bukan kelebihannya.
Jadi dia ambil itu dunia hanya untuk kebutuhannya. Dia dapat rizki 1 juta, tapi yang dia butuhkan untuk keperluan dia hanya 500.000. Maka yang 500.000-nya ia akan carikan kemana harus sampai ke akhirat. Apakah ke kotak amal? Apakah ke anak yatim? Apakah ke fakir miskin? Karena dia tahu dia tidak butuh yang itu. Pak, kalau kita lapar butuhnya makan apa cari restoran? Ayo. Simpel kecil. Kalau kita lapar, kita butuhnya makanan atau restoran? Makanan. Kita pulang kerja capek, malam, perut lapar. Lagi nyeritain saya. Sampai di rumah, nasi nggak ada. Buka lemari makanan, adanya cuman Indomie telur. Maaf jadi iklan. Mie sama telur. Tapi saat lapar bertentangan dengan hawa nafsu. Apa hawa nafsunya? Enak kayaknya makan bakso Malang. Jam segini mah ada bakso Malang jam 10 kali ya. Akhirnya mie telur ditinggalin. Perut lapar. Keluar rumah dengan harapan mau cari bakso Malang. Sampai di tempat yang biasa bakso Malang mangkal, kagak ada. Mungkin kali di RT 3, disamperin ke RT 3, kagak ada juga. Mungkin kali di RT 4, sampai ke pinggir jalan gak ada. Pulang lagi ternyata bakso Malang pulang kampung. Sampai di rumah jam 11 lewat 20 menit. Perut lapar tingkat 3. Udah mulai apa? Masuk kelantih bahasa kampung hilang. Akhirnya apa? Makan bakso Malang gak jadi. Akhirnya yang dimakan apa Pak? Mie telur. Cuman telat gara-gara nyurutin dunia. Harusnya ketika lapar makanlah yang Allah sudah sediakan di hadapan kita. Maka Rasul bersabda ketika dalam makan jamuan, apa adab makan? Kul mayali, makanlah yang terdekat. Kalau lagi ada jamuan makan di depan kita ada lontong, ya udah makan lontong, jangan nyari-nyari ke depan ada gerame acar-acar. Kenapa? Jauh. Tapi jangan dijadiin dalil juga. Ya, depan saya sambal semua. Makan sambal jadinya pedes. Kalau gitu adabnya minta tolong dong satenya deketin. Artinya apa? Biar deket, bukan kita samperin jadi jauh. Maka ketika kita benci dunia, caranya apa? Hanya mengambil rizki yang di dunia sesuai kebutuhan untuk hidup kita. Bukan untuk menumpuk harta yang akhirnya nanti di akhirat bakal jadi nista. Banyak hisabnya, lama masuk surganya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, cirinya orang yang benci kepada dunia, wa bulghata ilal akhirah, dan dia akan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Maka Rasulullah bersabda, berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa zada wa khuzi zada kamilan fa inna safara ba'id. Abu Dzar, ambillah bekal sebanyak-banyaknya karena perjalanan kamu bakal amat jauh sekali, butuh bekal yang banyak. Mana kita mau ke akhirat? Apa bekalnya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya kita simpulkan bahwa cabang iman yang ke-10 adalah kita harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau cinta kepada Allah, maka cintailah Al-Quran. Kalau kita mau cinta kepada Allah dan Al-Quran, maka cintailah Nabi. Kalau kita ngaku cinta Nabi, maka cintalah untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, maka cintailah akhirat. Kalau cinta kepada akhirat, maka bencilah dunia. Kalau kita benci dunia, makalah ambillah bekal secukupnya atau keperluan kita yang ada di dunia. Maka carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbi nfa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna lazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.